Halo semuanya, untuk pertemuan pertama di mata kuliah audit di semester 6 ini kita akan mulai pada chapter 1, yaitu terkait dengan ruang lingkup audit dan profesi akuntan publik. Jadi yang pertama kali kita pelajari ya, ruang lingkup dari audit itu apa dulu sebenarnya, kemudian terkait dengan pengertiannya atau definisinya, kemudian perbedaan antara auditing dengan accounting itu apa, dan juga jenis-jenis audit, jenis-jenis auditor, dan juga standar pengendalian mutunya itu bagaimana. Nah, akan kita pelajari di chapter 1 ini. Sebelum ke pengertian audit, apa itu audit, definisi dari audit itu apa, kita harus tahu dulu unsur-unsur penting yang ada dalam pengertian audit itu sendiri. Gitu. Jadi ada beberapa unsur-unsur penting yang berhubungan dengan pengertian audit, berkaitan dengan kegiatan audit itu sendiri. Nah, yang pertama itu proses sistematis. Audit itu adalah suatu proses yang sistematis, yaitu suatu rangkaian atau prosedur atas kegiatan audit, atas auditingnya itu yang sudah terorganisir, ya, yang sudah terorganisir. Berarti dari tahapan auditnya itu sudah direncanakan, sudah dijadwalkan atau sudah diorganisir oleh si auditor gitu. Jadi proses audit itu adalah suatu proses yang sistematis, di mana suatu rangkaian dan prosedurnya itu sudah terorganisir oleh si auditor atau si pelaku audit itu sendiri. Kemudian yang kedua itu unsur-unsur penting terkait dengan pengertian audit, yaitu memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Jadi kegiatan audit itu adalah mencari dan mengevaluasi bukti secara objektif tanpa memihak atau berprasangka terhadap perolehan bukti audit tersebut. Jadi kita melakukan kegiatan audit ini, bertindak sebagai auditor tidak boleh subjektif, harus bersifat objektif dan tidak memihak terkait dengan perolehan maupun pengevaluasian bukti audit itu sendiri. Itu. Nah, bukti itu biasanya kalau di istilah auditing biasanya itu kita sebutnya sebagai evidence, ya, evidence. Kemudian yang berikutnya, pernyataan atau asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi. Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi dalam proses audit adalah hasil dari proses akuntansi. Jadi awal mula kegiatan audit ya dari hasil dari proses akuntansi itu sendiri gitu. Nah, asersi itu apa? Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Ya, pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dan digunakan untuk dipakai oleh pihak lain gitu. Nah, dalam kegiatan audit, dalam proses audit ini, pernyataan atau asersi yaitu terkait dengan kegiatan dan kejadian ekonomi yang merupakan hasil dari proses akuntansi gitu. Jadi ya, kegiatan audit ya berkaitan dengan proses dari akuntansi, ya, terutama berhubungan dengan output atau hasil dari proses akuntansi. Kemudian berikutnya ada derajat kesesuaian. Derajat kesesuaian ini maksudnya apa? Yaitu menetapkan kesesuaian pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Itu. Jadi asersi-asersi yang telah disampaikan, yang telah diungkapkan ditetapkan kesesuaiannya atas pernyataan tersebut terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang berlaku yang telah ditetapkan. Kemudian ada kriteria yang ditetapkan. Nah, kriteria yang ditetapkan itu berupa apa? Bagaimana sih maksudnya? Maksudnya adalah standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan dari hasil proses akuntansi. Nah, hasil proses akuntansinya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak? Nah, itulah kerjaan dari audit itu sendiri, proses dari audit, yaitu menyesuaikan atau melakukan pemeriksaan atas standar yang telah berlaku secara umum
sebagai dasar untuk menilai pernyataan dari hasil proses akuntansi yang telah terjadi. Kemudian setelah itu apa? Yaitu si auditor harus mengkomunikasikan hasilnya, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan dari auditor dalam bentuk laporan audit. Jadi yang namanya proses audit itu ada yang namanya output juga ya, ada hasil juga. Hasilnya itu yang kita tuangkan, yang kita sajikan dalam bentuk laporan audit. Itu. Kalau proses akuntansi kan outputnya berupa laporan keuangan. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian laporan saldo laba, CALK, dan juga laporan arus kas. Audit juga sama, ada outputnya juga, yaitu berupa laporan audit. Itu hasil dari pemeriksaan auditor terkait dengan standar yang telah ditetapkan dengan hasil dari proses akuntansi itu, dengan menyajikan atau dengan memperoleh atau mengevaluasi bukti-bukti yang ada secara objektif yang dilakukan oleh orang-orang yang independen dan juga kompeten, yaitu si auditor itu sendiri. Kemudian dikomunikasikan kepada siapa laporan auditnya? Nah, diberikan atau dikomunikasikan kepada pemakai yang berkepentingan. Siapa saja? Di antaranya ada pemegang saham atau kemudian manajemen, kreditur, investor, dan juga kantor pajak. Pemegang saham gunanya untuk apa? Yaitu untuk memeriksa apakah dan investor ya sama juga, apakah perusahaan yang diinvestasikan, dia menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan, apakah ada kecurangan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan standar berlaku atau tidak, gitu, apakah ada penyimpangan atau tidak. Kemudian untuk manajemen, nah untuk manajemen ya sebagai koreksi diri, apakah ada yang masih perlu diperbaiki, apakah ada celah dari sistem yang sudah dioperasikan segala macam. Ya sebagai bentuk punishment juga bisa, atau apabila ada penyimpangan ya bisa aja resikonya di manajemen itu sendiri, atau bisa aja pemberian reward juga bisa sih seperti itu. Kemudian untuk kreditur ya agar si pemberi pinjaman, misalnya perusahaan melakukan pinjaman ke bank, otomatis dalam jumlah dana yang besar ya, otomatis si kreditur akan meminta laporan keuangan perusahaan tersebut untuk diaudit terlebih dahulu, apakah data-data keuangannya ataupun data-data akuntansinya itu sudah sesuai atau tidak, gitu, apakah wajar atau tidak, apakah ada penyimpangan atau ada kecenderungan kecurangan atau tidak, seperti itu. Nah itu fungsi dari laporan audit bagi kreditur. Rata-rata ya seperti itu untuk perusahaan-perusahaan besar yang ingin melakukan peminjaman dana dalam jumlah yang besar. Kemudian kantor pajak. Nah kantor pajak juga sama. Kalau di pajak itu seperti, kalau tidak salah ya, itu ada ketetapannya, apabila omset melebihi 50 miliar 50 M, maka laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu sebelum dilaporkan SPT tahunannya. Jadi sama siapa? Ya, auditor, KAP, kantor akuntan, melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas laporan yang disajikan oleh apakah sudah wajar atau apakah ada penyimpangan atau tidak sesuai dengan standar. Itu fungsi dari unsur-unsur penting atas pengertian audit yang telah kita pahami sama-sama, maka dapat kita ambil satu kesimpulan terkait dengan pengertian audit. Audit itu adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi atas hasil dari suatu proses akuntansi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan dalam kejadian ekonomi, yaitu dari hasil proses akuntansi itu sendiri,
terhadap kriteria yang telah ditetapkan dan berlaku secara umum. Dilakukan oleh siapa? Proses audit ini dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan independen. Berkompeten maksudnya ahli di bidangnya, sudah berpengalaman, sudah mempunyai jam terbang, gitu. Ya, sudah profesional, dan juga independen. Independen itu maksudnya tidak memihak, ya, berlaku secara objektif tanpa ada hubungan istimewa antara si auditor dengan si klien. Nah, hasil dari proses ini serta penyampaian hasilnya itu kepada siapa? Yaitu kepada orang yang berkepentingan. Siapa saja sudah kita pahami sama-sama, yaitu ada manajemen, ada pemegang saham atau investor, kemudian ada kreditur dan juga kantor pajak. Gitu. Nah, ini terkait dengan pengertian dari audit. Nah, berkaitan dengan proses audit itu berkaitan erat atau berhubungan erat dengan yang namanya bukti, yaitu kerjaan audit yang memperoleh dan mengevaluasi bukti. Bukti itu apa sih? Nah, kalau bahasa audit biasanya itu disebut juga sebagai evidence, ya, evidence atau bukti. Bukti itu apa atau evidence itu apa? Evidence itu adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Itu ya, setiap informasi itu merupakan bukti, bisa aja dalam bentuk fisik maupun non fisik gitu. Kalau fisik ya berupa lampiran, data-data keuangan dalam bentuk fisik, ya. Kalau non fisik ya bisa aja dalam bentuk konfirmasi, dalam bentuk wawancara. Nah, itu juga bisa disebut sebagai evidence atau bukti. Jadi saya ulangi, evidence atau bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Gitu. Saya ambil contoh sederhana, ya, misalnya si auditor melakukan opname terhadap sisa kas dari yang dipegang sama kasir per 31 Desember. Nah, prosesnya apa? Dilakukanlah opname fisik, dilakukan cek fisik berupa uang kertasnya berapa, uang logamnya berapa, jumlah cek yang masih beda berapa. Nah, itu terkait dengan bukti-bukti fisiknya. Itu kalau dalam non fisik, ya, misalnya ada suatu kejadian gitu. Nah, ada suatu kejadian, suatu case atau suatu peristiwa, suatu kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, biasanya auditor untuk melakukan konfirmasi, terkait dengan kebijakan tersebut gitu, ataupun melakukan rekonsiliasi terhadap pihak luar. Itu bisa aja dalam bentuk wawancara ataupun melakukan konfirmasi. Nah, kita lanjut ke apa sih beda dari audit dengan akuntansi. Beda dari auditing dan juga accounting itu apa sih sebenarnya? Kalau proses akuntansi, halnya kalian sudah tahu, ya, kita sudah tahu, yaitu suatu proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi untuk tujuan yaitu menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi proses siklus terkait dengan siklus akuntansi, pencatatan, klasifikasi dan penginformasian peristiwa ekonomi kepada pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kalau audit adalah suatu proses menentukan apakah informasi yang telah dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Jadi auditing itu adalah memastikan apakah hasil dari accounting, hasil dari proses akuntansi ini apakah sudah dicatat dengan benar atau tidak, dan sudah mencerminkan dengan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi itu sendiri atau tidak. Gitu. Jadi auditing itu adalah prosesnya itu berbalik dari akuntansi.
Kalau akuntansi itu dari pencatatan, klasifikasi, pengiktisaran. Kalau auditing itu dari belakang, dari hasil akhir dari proses akuntansi itu sendiri, yaitu dari laporan keuangan. Dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau tidak, apakah sudah dicatat dengan benar atau tidak, gitu, sesuai dengan kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Itu. Jadi kalau ditanya proses audit dan akuntansi itu sama atau tidak, berbeda ya. Akuntansi itu tadi saya sampaikan suatu proses pembentukan apakah informasi yang telah dicatat itu output dari akunting itu, proses akuntansi itu, laporan keuangan sudah dicatat dengan benar atau tidak, dan mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama melalui akuntansi atau tidak. Nah, itulah beda dari audit dan juga akuntansi. Oke, terkait dengan jasa audit. Jasa audit itu ada dua macam ya, ada dua jenis. Ada yang jasa assurance dan juga jasa yang non assurance ya. Jasa assurance dan juga jasa non assurance. Jasa assurance itu maksudnya apa? Yaitu jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jadi jasa profesional independen yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada klien guna untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan untuk si klien itu sendiri. Jasa asuransi terkait dengan mutu informasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor adalah jasa atestasi. Nah, jasa atestasi itu apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu asuransi itu apa sih sebenarnya. Asuransi itu adalah suatu pengertian, suatu pemahaman terkait dengan maksud untuk melindungi seseorang dari sesuatu yang telah pasti akan terjadi. Jadi itu suatu pencegahan ya, melindungi seseorang dari sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Nah, kita tahu ada namanya assurance, ada juga yang kita sebut sebagai insurance. Assurance dan insurance itu beda. Tadi assurance itu adalah melindungi seseorang dari sesuatu yang sudah pasti akan terjadi nantinya. Sedangkan insurance adalah memiliki arti bahwa melindungi seseorang dari sesuatu resiko yang mungkin terjadi di masa datang, di masa yang akan datang. Jadi kita belum tahu nih ada risiko akan muncul, tetapi untuk meminimalisir, untuk mencegah terjadinya risiko yang akan mungkin muncul, itu disebut sebagai insurance. Kalau insurance itu melindungi seseorang dari sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Kalau insurance itu adalah melindungi seseorang di mana risikonya itu mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kepada si klien mencegah terjadinya resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Resiko pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Itu maksud dengan assurance. Nah, jasa assurance terkait dengan peningkatan mutu informasi yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor itu dalam proses audit, yaitu kita sebut sebagai jasa atestasi. Nanti saya sampaikan, kita bahas di slide berikutnya. Selain jasa assurance, jasa audit juga ada yang berupa jasa non-audit. Ini jasa yang tidak memberikan manfaat.
jasa assurance yang diberikan oleh kantor akuntan publik yaitu jasa atestasi. Atestasi itu apa? Atestasi itu adalah suatu pernyataan atau pertimbangan seorang independen atau yang berkompeten, yaitu si auditor itu atau kantor akuntan publik itu, terkait apakah pernyataan atau asersi kebijakan suatu entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Gitu. Ya, ini terkait dengan jasa assurance yang diberikan oleh kantor akuntan publik, yaitu berupa jasa atestasi. Ini terkait dengan suatu pernyataan atau pertimbangan oleh pihak yang independen atau dan juga berkompeten, yaitu si auditor, terkait dengan suatu asersi suatu entitas sebagai suatu kebijakan yang sudah sesuai atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Ya, jadi si auditor itu memberikan pertimbangan kepada klien gitu, terkait dengan suatu pernyataan atau pertimbangan yang akan diberikan oleh si auditor kepada si klien terkait dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jasa atestasi ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari audit atas laporan keuangan historis, yaitu pengecekan laporan keuangan oleh si auditor, pemeriksaan, kemudian ada internal control atas laporan keuangan, ya, jadi melakukan cek, kemudian melakukan pemeriksaan, pengawasan internal atas laporan keuangan. Kemudian ada review atas laporan keuangan terkait dengan hasil dari proses audit itu, hasil pemeriksaan itu. Kemudian ada juga jasa atestasi atas teknologi informasi. Nah, di jasa atestasi atas teknologi informasi ini terbagi menjadi dua kategori lagi atau dua jasa lagi. Ada yang kita sebut sebagai jasa web trust dan juga jasa SysTrust. Kalau jasa web trust itu adalah pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan terkait dengan praktik bisnis, integritas transaksi, dan proses informasi. Nah, jasa web trust ini ditujukan untuk pihak pengguna web. Gitu. Ini terkait dengan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan terkait dengan praktik bisnisnya, integritas transaksi, dan juga proses informasi. Sedangkan kalau jasa SysTrust itu terkait dengan pemenuhan kriteria keamanan dan integritas data. Nah, jasa SysTrust ini ditujukan untuk manajemen, dewan direksi, dan juga pengguna web. Itu. Kalau jasa SysTrust itu lebih ke itu ya, lebih ke keamanan atas teknologi informasi. Kemudian ada jasa atestasi lainnya. Ini terkait dengan penilaian atas risiko terjadinya kecurangan dan juga kepatuhan terhadap prosedur